teman-teman, kembali lagi di Futato Football Data and Story. Di segmen baru kali ini, namanya adalah European Zone. Jadi di segmen ini aku akan coba mengupdate beberapa pertandingan-pertandingan seru selama Selasa sampai Kamis, di mana Champions League itu mulai dimainkan. Ya benar, Champions League is back. Gak menutup kemungkinan aku bakal bahas juga soal Europa League. Tapi karena yang mulai adalah Champions League dulu, aku akan coba membahas highlightnya untuk beberapa pertandingan. Nah, untuk matchday hari Selasa, tanggal 16 September, aku akan coba untuk memberikan update singkat untuk semua pertandingannya. Tapi dari 6 pertandingan yang biasa dimainkan dalam satu hari, aku akan memilih 3 pertandingan yang seru dan menarik dari segi cerita, dari segi data, dan dari segi intensitas permainan, yang nanti aku coba rangkum ke cerita dan data berdasarkan statistik, biar teman-teman bisa tahu lebih detailnya tentang pertandingan-pertandingan itu. Oke, langsung aja kita mulai. Di pertandingan Selasa 16 September itu, Laga Champions dimulai dengan pertandingan antara Arsenal melawan Athletic Club dengan kemenangan 2-0 atas Arsenal, di mana Gabriel Martinelli dan Trossard menjadi pembeda yang membawa kemenangan bagi Arsenal. Untuk laga selanjutnya ada PSV Eindhoven melawan Union Saint-Gilloise. Di luar dugaan, ternyata klub dari Belgia ini berhasil menang 3-1 ya, melawan PSV Eindhoven yang lebih mengandalkan control possession. Nah, berikutnya ada pertandingan antara Benfica melawan Karabakh FK. FK itu apa ya? Football Club kali ya. Yang berhasil dimenangkan secara mengejutkan oleh Karabakh, tim asal Azerbaijan. Kemudian ada pertandingan yang absolut cinema, lagi-lagi dari Juventus, kali ini melawan Borussia Dortmund. Kemudian ada pertandingan antara Real Madrid versus Marseille, yaitu pelatih yang sama-sama muda ya. Real Madrid dengan dilatih oleh Alonso dan Marseille yang dilatih dengan De Zerbi. Menang secara menurutku dramatis sih, Madrid 2-1, di mana mereka sempat main 9 pemain dan tetap meraih kemenangan. Meskipun ada yang bilang gosok voucher ya, cari penalti. Dan terakhir ada pertandingan Tottenham Hotspur yang mengalahkan Villarreal 1-0 di kandang Tottenham. Dan pertandingan ini menjadi pertandingan awal kembalinya mereka ke Champions League setelah memenangkan Europa League di tahun lalu. Nah, dari 6 pertandingan dari Selasa malam sampai Rabu pagi kalau nggak salah, ada 3 pertandingan yang menurutku sangat menarik dari sisi cerita, dari sisi data, dan dari sisi intensitas. Yaitu yang pertama yang bakal kita bahas adalah Real Madrid versus Marseille, kemudian Benfica versus Karabakh, dan Juventus versus Dortmund. Nah, gimana cerita dari 3 pertandingan ini secara detail? Kita langsung aja masuk ke Real Madrid versus Marseille. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions-nya dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Olympique de Marseille di Santiago Bernabeu. Laga ini dihadiri oleh 74.000 penonton. Dari babak pertama, secara momentum Madrid langsung menekan melalui pressing tinggi dan serangan dari sayap. Jumlah shot pun unggul 18 berbanding 8, begitu juga dengan expected goals-nya. Di sisi Marseille, mereka itu mencoba bertahan dan memakai serangan balik sebagai ancaman. Meskipun secara stats, possession-nya di babak pertama unggul 54% oleh Marseille. Baru di menit kelima, jalannya pertandingan, Madrid itu mengalami masalah, yaitu bek kanannya Trent Alexander-Arnold itu cedera. Kalau nggak salah cedera hamstring, dan Dani Carvajal masuk sebagai pengganti. Ini mengubah struktur pertahanan kanan mereka yang sejak awal mengandalkan kreativitas di sebelah kanan menjadi fullback atau wingback murni dari Dani Carvajal. Kemudian di menit ke-22, Arda Güler sebagai pemain nomor 10 itu nggak aware dan kayaknya dia nggak scanning. Dia jadi kehilangan bola saat melakukan build up setelah dipress oleh Mason Greenwood, pemain yang pernah membela Manchester United. Greenwood kemudian memberikan assist ke Timothy Weah, sang striker yang melepaskan tembakan keras dan membawa Marseille unggul 1-0. 7 menit kemudian, Madrid menyamakan kedudukan di menit 29 melalui tendangan penalti. Penalti ini prosesnya itu adalah Rodrigo dilanggar di dalam box setelah mencoba melakukan cut inside untuk menciptakan peluang dan tembakan tentunya. Akhirnya penalti diputuskan dan Mbappe pun maju dan menuntaskannya dengan tenang.
skor 1-1 hingga turun minum. Pertandingan kemudian berlanjut ke babak kedua, di mana Xabi Alonso melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Vinicius Junior yang lebih eksplosif dalam hal pace dan tusukan ke tengah box, serta Brahim Diaz untuk menambah kreativitas dan kecepatan. Namun laga makin memanas nih. Di menit ke-70, Dani Carvajal itu kedapatan dapat kartu merah. Setelah dilakukan cek VAR, ternyata dia itu melakukan headbutt alias nyundul ke Rulli, kipernya Marseille. Madrid terpaksa harus bermain dengan 10 pemain sejak saat itu. Meski kalah jumlah pemain, Madrid tetaplah Madrid dengan DNA UCL-nya. Mereka tetap memimpin dalam statistik shot on target, XG, dan peluang di sepertiga akhir di babak kedua. Meskipun Marseille itu berhasil menguasai possession sekitar 60%. Itu juga karena keunggulan jumlah pemain ya, di mana di menit ke-70 Dani Carvajal di kartu merah. Tapi serangan-serangan dari Marseille masih belum efektif. Momen penentu kemudian muncul di menit ke-81, yaitu terciptanya penalti kedua untuk Madrid setelah handball yang dilakukan oleh Facundo Medina dalam sebuah sliding tackle di box Marseille. Mbappe yang ditunjuk sebagai eksekutor sekali lagi melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan membawa Madrid unggul 2-1. Marseille berusaha untuk menekan Madrid di menit-menit akhir. Tapi dengan mentalitas juara yang dimiliki Madrid, mereka mampu untuk mempertahankan kemenangan hingga peluit panjang dibunyikan. Man of the match pun jatuh ke Kylian Mbappe. 2 gol penalti, 4 dari 6 successful dribbles, dan 6 created chance menjadikannya striker sekaligus pemain paling berbahaya di laga ini. Skor akhir tetap 2-1. Kemenangan untuk Madrid yang penuh drama di Estadio Santiago Bernabeu. Pertandingan seru berikutnya adalah pertandingan yang mempertemukan Benfica versus Karabakh. Mungkin dua tim ini bukan dari top 5 Liga Eropa ya, tapi pertandingan yang dilangsungkan di Estadio da Luz benar-benar menghadirkan kejutan besar. Dengan 53.000 penonton memenuhi stadion, Benfica yang difavoritkan menang justru tumbang 2-3 dari Karabakh, klub asal Azerbaijan, lewat comeback yang dramatis. Benfica memulai dengan meyakinkan. Enzo Barrenechea membuka skor menit ke-6 lewat sundulan hasil dari sepak pojok Georgi Sudakov. 10 menit berselang, Pavlidis menggandakan keunggulan lewat skema open play setelah menerima umpan dari Sudakov sebelum dia memutar badan dan melepaskan tembakan direct shot. Skor 2-0 di menit 16 membuat Benfica di atas angin. Namun, Karabakh menunjukkan mental bajanya nih. Meskipun dari Azerbaijan, mereka mampu untuk melakukan perlawanan. Di menit ke-30, Leandro Andrade memperkecil ketertinggalan lewat bola muntah hasil dari situasi set piece. Memanfaatkan assist dari Camilo Duran, kemudian dia menyelesaikannya dengan direct shot tanpa ada press yang berarti. Babak pertama ditutup dengan skor 2-1. Dan secara mengejutkan, dilihat dari statistik, XG dan jumlah tembakan di babak pertama justru dimenangkan oleh Karabakh. Di babak kedua, momentum benar-benar berubah. Tepat setelah jeda menit ke-48, Camilo Duran yang sebelumnya memberikan assist sekarang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 usai menerima true pass apik dari Marko Jankovic. Benfica pun kaget. Mereka mencoba untuk menekan Karabakh dengan penguasaan bola 55% lebih, tetapi hanya menghasilkan 1 shot on target dari 9 tembakan. Drama puncak pun datang di menit ke-86. Oleksi Kascuk yang masuk dari bangku cadangan menerima assist dari Abdellah Zoubir lewat skema open play. Kemudian dia menembak dengan bebas dari tengah kotak tanpa pressing yang berarti. Lagi-lagi pertahanan dari Benfica hanya melihat begitu saja. Bola masuk, Karabakh berbalik unggul 3-2. Hingga peluit panjang, Benfica terus menekan dengan mengambil momentum di menit-menit akhir sampai total passes in opposition half-nya di babak kedua hampir 2 kali lipat dari Karabakh. Namun statistik tidak berarti banyak ya, skor tetap berakhir dengan 2-3 untuk kemenangan yang sangat historis bagi Karabakh di fase Liga Champions League. Man of the match versus Potmop jatuh ke Camilo Duran. 1 gol dan 1 assist plus peran besar dalam 2 skema gol yang mengubah arah pertandingan membuatnya jadi pahlawan utama di comeback melawan Benfica. Last, kita ke pertandingan terakhir yang gak kalah seru nih. Juventus versus Dortmund. Pertandingan Juventus melawan Borussia Dortmund di Allianz Stadium berakhir dengan drama luar biasa dengan skor akhir 4-4.
Sebuah laga yang di babak pertama terbilang sangat membosankan, tapi berubah jadi absolute cinema di babak kedua. Kenapa kok di babak pertama itu membosankan? Karena hanya berakhir 0-0. Kelihatan kalau kedua tim itu mencoba untuk saling menerka, mencoba menyerang satu sama lain, tapi tidak berbuah apapun. Gol baru tercipta di menit ke-53, di mana Karim Adeyemi membuka skor untuk Dortmund dengan shoot onside dari luar kotak, di mana diberikan assist oleh Serhou Guirassy. Juve membalas 10 menit kemudian lewat wonderkidnya yaitu Kenan Yildiz yang juga melepaskan tembakan jarak jauh. Skor menjadi 1-1 dan masih sama kuat. Tapi hanya 2 menit berselang, Felix Nmecha memanfaatkan celah di pertahanan Juve yang terlalu menumpuk di dalam kotak dengan menerima assist dari Karim Adeyemi. Skor 2-1, Dortmund kembali unggul. Juventus langsung bereaksi cepat nih. Lewat skema counter attack-nya, Yildiz melepas trupas tajam kepada pemain pengganti sekaligus striker utama Juventus, yaitu Dusan Vlahovic, yang langsung menuntaskannya dengan tenang. Skor lagi-lagi imbang, 2-2. Momentum itu sebenarnya bergeser ke Dortmund. Di menit ke-73 hingga 86, mereka berhasil mencetak 2 gol tambahan. Pertama, lewat golnya Yan Couto. Kemudian gol Rami Bensebaini yang dieksekusi dari tendangan penalti. Ini terjadi setelah Kelly, defender dari Juventus, dianggap handball. Dortmund unggul 4-2, 2 poin loh, hanya 4 menit sebelum waktu normal berakhir. Tapi Juventus itu benar-benar menolak kalah ya. Mereka kayak bangkit lagi dengan grintanya. Di injury time, mereka melakukan comeback yang gila-gilaan nih. Menit 90+4, Vlahovic mencetak gol melalui low cross yang diberikan oleh Pierre Kalulu. Dan 2 menit kemudian, kontribusi Vlahovic gak ada matinya. Dia memberikan assist berupa floating cross yang diselesaikan dengan baik oleh Kelly. Yang tadi, Kelly itu dianggap handball dan sekarang menebus kesalahannya dengan gol penyama kedudukan. Skor berakhir 4-4. Absolute chaos and absolute cinema in the last minute. Nah, sekarang kita lihat statistik ya di babak kedua. Ternyata Juventus itu unggul dalam beberapa hal. Pertama, penguasaan bola dengan 62%, kemudian jumlah shotnya 11 kali dengan 5 on target. Serta kalau kita lihat atribut passes-nya, passes in opponent half-nya itu 120/60, di mana Juventus itu benar-benar berusaha untuk mengurung atau bermain lebih banyak di boxnya Dortmund. Namun, Dortmund bukannya tanpa statistik. Dortmund tetap unggul di expected goals, mengingat mereka mungkin lebih akurat dan pernah unggul 2 poin duluan. Ini menegaskan bahwa mereka itu efektif ketika menyerang. Dan momen penting di pertandingan ini adalah pergantian kunci yang menentukan arah pertandingan dan terjadi di menit 59. Ketika Jonathan David ditarik keluar oleh Igor Tudor dan digantikan dengan masuknya striker utama Vlahovic. Masuknya striker utama langsung mengubah daya gedor Juventus. Terbukti dengan statistik 2 gol dan 2 assist yang Vlahovic catatkan sebagai man of the match sekaligus penyelamat Juve di laga penuh drama ini. Nah, sekarang kita coba lihat klasemen. Kalau dilihat di posisinya, semua tim itu sebenarnya udah bermain. Jadi ini klasemen yang diambil setelah pertandingan Selasa, Rabu, dan Kamis itu udah dijalanin semua. Dan kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan seru yang baru aja kita bahas, Juventus, Bodo Glimt, terus kemudian Slavia Praha, kemudian Real Madrid, dan Karabakh, itu masih ada di posisi aman untuk playoff. Mungkin akan berubah kalau udah round kedua atau sampai round kelima nanti dilaksanakan. Nah, klasemen ini akan aku coba update di akhir konten European Zone untuk melihat nih siapa yang jadi pemuncak klasemen, siapa yang akan lolos duluan tanpa masuk playoff, dan siapa yang harus bertanding, siapa melawan siapa, home dan away di fase playoff. Menurutku pertandingan Champions League dengan fase liga seperti ini sangat seru ya. Semua tim itu bisa dapat lawan yang susah semua atau susah dan gampang secara adil gitu. Pertandingan-pertandingan lebih seru, banyak absolute cinema, tidak terduga, kejutan-kejutan di mana-mana. Tapi minusnya adalah jumlah pertandingan jadi lebih banyak sehingga pemain bisa rentan cedera. Oke, segitu dulu untuk konten European Zone. Next, jangan lupa saksikan European Zone untuk match hari Rabu dan hari Kamis. Gak tahu nih, mungkin tayangnya agak terlambat, tapi semoga nggak lebih dari pertandingan Europa League yang di minggu depan. Terima
Terima kasih teman-teman udah nonton konten European Zone sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau memang suka. Kalau bisa komentar di bawah untuk diskusi soal pertandingan Champions League ini, mana yang kalian paling suka dan mana yang kalian pengen denger selanjutnya. Oke, sampai ketemu di European Zone berikutnya.